warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Oktaviani Usman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Program studi guru kelas MI dengan NIM 254041329897. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Min1 Bitung kelas 5 dengan materi sistem pencernaan pada tubuh manusia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tasliman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Adik Nala. Untuk Adik Nala, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan memanggil satu orang peserta didik, Abdal Noah. Ayo maju ke depan. Ini apa? Makanan. Ya, kita lihat apa yang terjadi setelah ini. Oke, pertanyaan Ibu. Setelah kalian lihat teman kalian sedang minumnya, kemanakah makanan itu pergi? Tenggorokan. Kemana? Tenggorokan. Tenggorokan.
manusia dan fungsinya. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan proses perjalanan makanan dalam sistem pencernaan. Materi pertemuan hari ini yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Apa itu pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula dari kasar atau dari besar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah diserap atau dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan ada dua jenis. Yang pertama, ada pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik ini fungsinya menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Ini terjadi pada mulut dan juga pada lambung. Yang kedua yaitu jenis pencernaan secara kimiawi. Kimiawi ini dilakukan oleh enzim. Ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus. Nah, tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh supaya lebih jelas. Yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Seperti yang kalian lihat di depan ini ada organ tubuh manusia. Nah, yang mana mulutnya? Ya. Pencernaan pada manusia dimulai dari mulut. Dari mulut inilah makanan diubah dengan bantuan gigi. Jadi kalau siapa yang tadi makan? Nah, Abdal, apa yang dikerjakan saat kau mengunyah makanan? Menghancurkan makanan. Nah, fungsi gigi ini untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Selain gigi, ada juga air liur atau air ludah. Nah, ada yang biasa keluar ludah? Pernah keluar ludah? Nah, ya. Oke, air ludah juga berfungsi untuk membasahi makanan. Selain itu, kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah untuk ditelan. Setelah dari mulut, dia akan turun ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berfungsi untuk kerongkongan atau merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Ini lambung. Dari kerongkongan menuju ke lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20 cm. Jadi panjang kerongkongan ini sampai ke lambung itu 20 cm. Di dalam kerongkongan, makanan akan diremas agar lebih mudah makanan tersebut untuk masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5 sampai 6 detik. Nah, dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung yang berbentuk seperti kantung-kantung yang terletak pada rongga perut sebelah kiri. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke dalam usus kecil. Semua zat gizi seperti protein, lemak,
pencernaan pada manusia. Nah, anus ini berfungsi dalam pencernaan sangatlah penting karena sisa makanan yang telah dibusukkan akan dikeluarkan melalui anus berupa fase atau kotoran. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video yang menayangkan tentang sistem pencernaan pada manusia. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan cenderung masuk ke dalam lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim lepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim lepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi penton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan ulas? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Oke, itulah tadi tampilan atau video tentang pencerna
sama mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Silakan buat kelompok. Sekarang, oke. Di tangan ibu ada LKPD. Jadi ibu akan membagikan LKPD ini kepada setiap kelompok lambung. Jadi fungsinya lambung itu apa? Pekerjaannya maksudnya apa? Oke, tulis langsung. Jadi usus kecil situ. Baru usus kecil. Apa bisa usus kecil? Nah, jadi mami cari usus kecil fungsinya apa? Kalau kalian usus besar, fungsinya usus besar itu apa? Cuma usus besar. Nggak usah pakai mau cari semuanya, nggak usah. Kalau usus besar ya usus besar. Boleh? Usus besar fungsinya. Silakan untuk kelompok lambung mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lambung ingin mempresentasikan fungsi dan cara kerja lambung. Berfungsi menampung makanan sementara mencerna makanan secara mekanik, otot dan kimiawi, enzim dan asam, membunuh kuman pada makanan, serta mendorong nutrisi menuju usus halus. Lambung bekerja dengan cara menampung makanan, lalu mengolahnya secara mekanis melalui gerakan otot, perispalmi, dan kimiawi menggunakan asam serta enzim seperti pepsin untuk mengubah makanan menjadi pasta halus selama 2-4 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah presentasi dari kelompok lambung. Selanjutnya dari kelompok usus besar. Ayo maju semua kelompok usus besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok usus besar ingin mempresentasikan fungsi usus besar. Fungsi usus besar adalah menyerap sisa air dan elektrolit dari makanan yang tidak tercerna, membentuk dan memadatkan sisa makanan menjadi feses atau tinja, serta menjadi tempat tinggal bakteri baik yang memproduksi vitamin penting seperti vitamin K dan B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi dari tiap kelompok. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kelompok mulut ingin bertanya kepada siapa? Usus besar. Oke, silakan. Kami dari kelompok mulut ingin bertanya kepada usus besar, apa fungsi usus besar? Saya dari kelompok usus besar ingin menjawab pertanyaan dari kelompok mulut. Fungsi usus besar adalah menyerap air sisa dan elektrolit dari makanan yang tidak tercerna, membentuk dari memadatkan sisa makanan menjadi fases tinja, seperti menjadi tempat tinggal bakteri baik yang memproduksi vitamin penting seperti vitamin K dan vitamin B. Oke, bagaimana dengan jawaban yang telah diberikan oleh usus besar? Apakah sudah puas? Ya, sudah puas. Oke, baik. Selanjutnya kelompok siapa lagi yang ingin bertanya kepada kelompok yang lain? Ya, kelompok kerongkongan. Silakan.
Kami dari kelompok kerongkongan ingin bertanya kepada kelompok lambung, bagaimana cara kerja lambung menghancurkan makanan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kerongkongan. Lambung bekerja dengan cara menampung makanan lalu mengolahnya secara mekanis melalui gerakan otot, peristaltik, dan kimiawi menggunakan asam serta enzim seperti pepsin untuk mengubah makanan menjadi pasta halus timus selama 2-4 jam. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok kerongkongan atas penjelasan dari kelompok lambung? Apakah sudah puas dengan penjelasan mereka? Iya, puas. Oke, baik. Terima kasih. Oke, adik-adik, presentasi hari ini telah selesai dan Ibu akan merefleksi bahwa organ pencernaan manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Oke, sebelum Ibu menutup atau memberikan kesimpulan, marilah kita menepuk tepuk tangan pencernaan pada manusia. Tepuk sistem pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, jalur anus. Oke. Terima kasih. Kesimpulan hari ini yaitu sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa makanan yang tidak dibutuhkan. Oke, wabillahi taufik wal hidayah.